Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4A akan mempresentasikan lembar kerja siswa eksperimen mengenai larutan asam dan basa. Di mana anggota kelompok 5 itu sendiri yang pertama ada AF Zikra R. Caniago dengan NIM 12120800001, lalu ada saya sendiri Dede Dalpanur Latifah dengan NIM 12120800026, lalu yang terakhir ada Imam Mursid dengan NIM 12120800046, di mana KD yang digunakan pada LKS ini yaitu KD 3.10 yang menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan, dan KD 4.10 yaitu menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Lalu pada LKS ini, pada bagian pertama disediakan sebuah wacana di mana wacananya itu mengenai air perasan jeruk nipis. Dari wacana ini kita bisa mengetahui bahwa jeruk nipis ini memiliki kandungan asam yang berasal dari asam sitrat, dan dari wacana ini juga dijelaskan sekilas mengenai indikator alami seperti kunyit, kubis ungu, bunga sepatu, dan lain-lainnya. Dan dari wacana ini juga siswa itu bisa mengetahui ketika suatu sampel ditambahkan suatu indikator alami akan menghasilkan perubahan warna. Jika larutannya asam, berarti warnanya itu akan lebih muda dan terang daripada warna semulanya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Zikra. Kepada Zikra dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada LKS ini, pada tahap penanya, kami meminta siswa untuk membuat 3 rumusan masalah dari wacana yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, tahap selanjutnya itu pada bagian C, yaitu tahap mengumpulkan data, kami menyajikan sebuah gambar, yang mana dari gambar tersebut, siswa diminta untuk mengidentifikasi dan menuliskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan berdasarkan gambar tersebut. Kemudian siswa juga diminta untuk menuliskan prosedur percobaan pengujian larutan asam basa berdasarkan wacana dan serta alat bahan yang telah disediakan pada gambar. Dan terakhir, siswa juga diminta untuk membuat data pengamatan yang seperti yang sudah tertera di LKS berdasarkan percobaan yang telah mereka lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, siswa diperintahkan untuk menjawab 3 pertanyaan yang bisa dijawab berdasarkan data dari percobaan yang telah dilakukan. Untuk yang pertama, siswa diperintahkan untuk mengamati apa yang terjadi dari perubahan warna larutan yang diuji. Terus, yang kedua, menjelaskan hasil percobaan dan dikaitkan dengan teori. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan yang bisa diambil dari hasil praktikum. Next, selanjutnya siswa diperintahkan untuk berdiskusi dan membuat laporan praktikum. Laporan praktikum mencakup pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan percobaan, waktu percobaan, dan tempat percobaan. Kemudian kajian teori mencakup referensi minimal 5. Terus metodologi, menuliskan alat yang digunakan, menuliskan bahan yang digunakan, dan menuliskan prosedur percobaan. Selanjutnya hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan, untuk menuliskan hasil data pengamatan, kemudian menggambarkan dan memberikan keterangan dari hasil pengamatan. Selanjutnya ada pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka menggunakan aturan APA Style. Baik, selanjutnya untuk rubrik penilaian. Di sini ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama rubrik penilaian kinerja, yang menggunakan jenis penilaian benar atau salah. Misalnya kebersihan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum, bersih atau tidak, benar atau salah gitu. Dan contoh yang kedua, alat dan bahan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh
alat dan bahan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan modul, benar atau salah. Selanjutnya next ke bawah. Baik, untuk rubrik penilaian jawaban LK. Dalam aspek menanya, siswa diperintahkan untuk menjawab 3 pertanyaan dengan indikator relevan atau tidaknya jawaban dan skor maksimal 5. Terus dalam aspek mengumpulkan data, siswa diperintahkan untuk menuliskan bahan dan alat beserta dengan jumlah, eh, kemudian siswa diperintahkan untuk membuat prosedur percobaan dengan untuk yang di kolom bawah itu hasil bisa dituliskan oleh siswa hasil pengamatannya. Yang pertama ini untuk ekstrak kunyit dan yang kedua, nah, untuk kol ungu dengan skor maksimal 5. Kemudian eh, siswa menuliskan hasil pengamatannya eh, dari beberapa indikator sesudah dan sebelum, sesudah dan sebelum larutan dicampurkan. Dalam tahap mengasosiasi, eh, siswa diperintahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dengan skor maksimal 5, dan minimal 3, atau jika tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan, nah, next. Nah, selanjutnya untuk rubrik penilaian praktikum, untuk aspek penilaian dalam pendahuluan harus berisi beberapa komponen, yaitu latar belakang, tujuan percobaan, waktu percobaan, dan tempat percobaan. Untuk skalanya 1 sampai 4. Dan kajian teori, komponen yang harus ada yaitu merumuskan kajian teori berdasarkan topik pengamatan, mencantumkan sitasi, penggunaan referensi minimal 5 buah, menggunakan buku referensi terbaru minimal 2020, 2000, tahun 2000-an. Eh, Metodologinya yaitu komponen yang harus ada, menuliskan alat yang digunakan dalam praktikum, menuliskan bahan yang digunakan dalam praktikum, menuliskan prosedur percobaan dalam pengamatan, dan prosedur percobaan ditulis secara sistematis. Kemudian hasil pengamatannya, untuk komponen yang harus ada yaitu menuliskan data hasil pengamatan sesuai dengan objek pengamatan, penggambaran hasil pengamatan, memberi keterangan pada hasil pengamatan. Untuk dalam pembahasan, komponen yang harus ada yaitu meliputi menuliskan pembahasan berdasarkan data hasil pengamatan, tidak mengulang dasar teori di pembahasan, kemudian pembahasan ditulis dengan jelas, dan pembahasan ditulis dengan singkat dan padat. Dalam kesimpulan, komponen yang harus ada yaitu kesimpulan sesuai dengan tujuan pengamatan, kesimpulan mencakup keseluruhan pengamatan, kesimpulan dituliskan dengan jelas, dan kesimpulan dituliskan secara singkat. Yang terakhir itu daftar pustaka. Komponen yang harus ada yaitu menuliskan daftar pustaka sesuai aturan APASTEL, menuliskan daftar pustaka berurutan sesuai abjad, menuliskan daftar pustaka sesuai dengan kutipan yang ada pada dasar teori, jumlah daftar pustaka sesuai dengan jumlah buku yang dikutip. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pedoman penskoran dari LKS ini, dengan menghitung jawaban yang benarnya,
eh, yaitu dengan rumus jumlah skor perolehan dari satu rubrik dibagi skor maksimum dari rubrik itu sendiri lalu dikali 100%, sehingga nanti nilainya itu akan diakumulasikan menjadi nilai total, di mana nantinya nilai total itu dari rubrik A plus B plus C yang akan dibagi menjadi 3, sehingga nanti akan didapatkan sebuah nilai totalnya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.